Oke, terus sekarang Bang Sony ini datang ke sini ceritanya mau nanya-nanya soal Islam, Iya. gitu ya. Nah, yang membuat Bang Sony kira-kira meragukan kitabnya sendiri atau agamanya sendiri di apanya, bagian apanya? Yang paling utama sih Tritunggalnya sih kok. Tritunggalnya. Iya. Udah ngobrol sama pendeta. Udah. Terus gimana? Jawab pendetanya gimana? Pendeta cuma ngejelasin katanya Tuhan itu Allah doang katanya. Satu. Itu Tuhan itu Allah. Allah. Satu katanya. Nah Cuman terus saya nanya satu. kan. Nah terus kenapa kita nyembah Tuhan Yesus? Padahal kan Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh dia buat nyembah kan. Buat nyembah dia justru tuh yang Sony tahu kok. Hmm. Di Alkitab itu Tuhan Yesus berdoa nyebutnya nama Allah kan. Hmm. Maksudnya dia nama Allah dan di kayu salib pun dia juga masih nyebut kan. Masih nyebut Eli Eli gitu Iya, kan. Eli Sabotani. Nah, itu kan jadi pertanyaan saya kan, masa ya Tuhan oke Tuhan mampu menjadi manusia, tapi nggak seharusnya dia justru ngeluh lagi ke Allah mana dong, kan Sony bilang gitu kan. Oke. Pendetanya jawabnya gimana? Imani saja atau gimana? Pak Pendeta cuma bilang makanya keimanan itu di atas logika katanya gitu. Oh, iman di atas logika. Jadi ada esensi yang di luar logika kita katanya gitu, kayak ada ayat misalkan yang soal yang tadi awal penciptaan bumi kan, itu kan terbagilah air dan air, sedangkan di situ sebenarnya sudah jelas. Terus ayat yang menyebutkan orang Yahudi itu di Kejadian atau Ulangan saya lupa apa Lukas, pokoknya dia mengikatkan tangan sama naruh kayak topi gitu orang Yahudi buat ya memang disuruh kan, itu dia dikasih unjuk kok, Pak Pendeta ngasih unjuk orang Yahudi tuh beneran diikat tangannya, terus diikat kanan kiri sebagai simbol lah. Terus kan Sony nanya, terus salahnya di mana, kan dia cuma mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Nah itulah bedanya sama Kristen katanya. Kalau Kristen itu nggak semata-mata nyimak langsung dari yang tertulis, jadi setiap ayat itu ada esensinya itu kita harus fokus sama Tuhan Allah kan Sony bingung ya kok. Sedangkan itu jelas tertulis di situ, memang harus dilibatkan jika engkau di dalam rumah, kalau nggak salah di ayat nih. Nah terus kata pendeta, Sony nangkep intinya tuh, inti pendeta itu berarti kan apa yang tertulis bukan tergantung yang nerjemahin atau esensi yang ngartiin kan gitu. Yang nafsirkan. Nah terus cuman menyebutnya esensi kok, nggak tadi. Esensi itu apa ya? Inti ya. Esensi itu inti sebenarnya. Core-nya gitulah. Yang dimaksud pendeta tuh gimana jadinya? Tadi mengenai Trinitasnya, jadi pendetanya menjelaskannya gimana soal Nah kalau Trinitas Pak itu? Pendeta itu awalnya kan saya nanya soal Tritunggal, dijelasinnya itu awalnya kisah Nabi Musa. Katanya kan Allah itu kan maha besar katanya. Terus? Bisa jadi apa aja, bisa melakukan apa aja, karena kuasanya di luar batas kan. Oke, terus? Nah, dia bisa jadi api katanya gitu. Terus dia juga bisa jadi tiang angin katanya, buat menghalangi yang pengejaran pasukan itulah. Nah terus langsung Sony jawab kan, tapi kan itu suatu mukjizat atau tindakan Tuhan. Sony bilang gitu, nggak bisa disamakan dengan 3 Tuhan. Terus kata dia, enggak, tar dulu belum. Oke, Sony dengerin dulu. Intinya dia tetap Tuhan bisa jadi apa aja kan, berarti bisa melakukan apa aja karena dia maha besar. Terus Tuhan bisa, ketika Tuhan membuat api dan jadi api dan hadir di situ, apa Tuhan ada di negara ini? Terus Sony bilang ada, karena dia maha besar. Sony bilang gitu kan. Apa dia tahu nih ada orang lagi ngapain di dunia bagian ini kan? Padahal di situ lagi ada kejadian itu dan Allah lagi di situ kan. Sony bilang tahu, Sony bilang gitu, pasti tahu karena dia maha besar. Cuma untuk melakukan memunculkan api dan angin, nggak mungkin Allahnya yang jadi angin dan api. Sony bilang gitu. Nggak mungkin, ya bisa aja, cuman itu cuman bagian kecil yang bisa Allah lakukan dengan mukjizatnya. Kalau memang konsepnya seperti itu, berarti ketika dia membelah laut, Tuhan Allah membelah laut atas dasar permintaan Nabi Musa kan, berarti Tuhan Allah jadi laut dong, kan nggak mungkin gitu kan. Berarti nggak bisa dimaknai ya soal itu. Nah akhirnya dari situ dia Pak Pendeta itu cuma menjelaskan pada dasarnya memang umat Kristen itu percaya Tuhan itu satu, yaitu Allah katanya gitu kan. Dan kenapa ada Tritunggal? Karena
Allah itu berfirman katanya. Dulu itu sebelum ada Tuhan Yesus kan langsung berfirman, langsung jadi. Nah, ketika banyak orang-orang yang tersesat atau gimana tadi bahasanya sebenarnya lupa. Nah, Allah itu menurunkan firman-Nya menjadi manusia untuk melakukan penebusan katanya gitu. Ketika udah ada penebusan katanya, makanya semua tergenapi nubuatan yang ada di kitab Perjanjian Lama katanya. Nah, terus Sony cuma bilang gini, kenapa? Ini kan kitab dari Yahudi kan. Cuman Sony kan nggak tahu detail datanya kok. Jadi Sony cuma bertanya aja di situ. Terus pendeta bilang, iya ini kitab orang Yahudi. Tapi kenapa orang Kristen justru lebih tahu dari orang Yahudi? Sony bilang gitu kan. Oke lah, Kristen awal tuh di Yahudi juga. Sony bilang gitu. Tapi kan yang sejatinya menemukan kitab itu atau yang punya kan ya Yahudi yang aslinya. Kenapa bisa menentang sekeras itu sampai kok jadi lebih tahu gitu kan. Maksudnya Kristennya? Kristennya katanya. Kalau Pak Pendeta itu menjelaskannya Kristen itu dari orang Yahudi pas pada masa itu Tuhan Yesus lahir katanya gitu. Maksudnya? Waktu jadi, Yesus lahir itu udah ada Kristen? Udah ada Kristen katanya. Makanya ketika ada orang Yahudi yang menentang dan percaya kalau Yesus itu Mesias, itu namanya Kristen katanya gitu. Dari situ Kristen ada katanya gitu. Cuman sebutannya bukan Kristen, masih panguyuban kayak pengikut kalau bahasa sekarang. Panguyuban? Gitu. Panguyuban apa? Katanya gitu. Cuman ya soalnya masih nangkep lah kalau di situ. Iya. Terus? Setelah itu kan yang Sony bilang balik lagi ke Tritunggal jatuhnya. Ya kalau misalkan Tuhan Allah Maha Besar, mungkin ini jadi dilema atau apa ya kok? Kenapa dia repot-repot jadi manusia, nggak diampunin aja? Iya. Dan diberesin. Cuman Sony cuman dibalikin ya karena ada nubuat yang harus tergenapi katanya gitu. Oke. Nah kalau tadi Sony bilang, pendetanya bilang bahwa Yesus itu memang penggenapan dari nubuat yang di Perjanjian Lama gitu kan. Terus tadi Sony juga bilang PL itu sebenarnya punya Yahudi. Tadi Sony juga bilang kenapa Kristen lebih paham PL daripada orang Yahudi gitu kan. Bukan berarti Kristen lebih paham PL. Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk ditafsirkan sesuai dengan doktrinnya orang Kristen gitu. Kalau orang Yahudi membaca kitab mereka, menurut orang Yahudi, nggak ada itu namanya nubuat buat Yesus di kitabnya orang Yahudi itu nggak ada, gitu. Terus kalau dibilang Yesus lahir sudah ada Kristen, Kristen itu baru ada di sini nih. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Bacain dah. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertama kalinya. Yang disebut mereka yang tinggal di Antioquia ini siapa? Ini adalah Barnabas dan Saulus. Judulnya kan ada nih, Barnabas dan Saulus. Ya kan, dari sini ke sini nih. Barnabas dan Paulus tinggal di Antioquia selama setahun. Setelah itu pengikut-pengikut mereka disebut Kristen. Itu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Boleh foto ya kok? Foto aja. Biar nggak lupa nih. Foto aja. Nah, Kisah Para Rasul 11:26 ini Yesusnya masih ada atau enggak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini kan sudah lewat dari 4 gospel. Iya. Nah, Pak Pendeta menjelaskannya dulu itu sebutan Kristen itu ejekan katanya. Hah? Ejekan. Oh iya, ejekan ya. Ya. Pengikut Yesus katanya. Jadi kayak orang tunawisma gitu. Kata Kristen sendiri memang dulunya sebagai kata ejekan kepada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus lah. Nah dulunya itu sebelum tertulis ini apa pas ini kok? Pas apa? Ini kan baru ada kata Kristen kan? Nah sebelum ada ini berarti sebutan tidak ada kata Kristen. Yesus saja nggak pernah nyebut kata Kristen. Nah iya, jadi katanya itu sebutan orang-orang yang benci, ejekan lah katanya. Iya, sebagai ejekan. Jadi gini, ini kalau kita baca nih 4 gospel nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus nggak pernah menyebutkan kata Kristen, nggak pernah. Yesus juga nggak pernah mengajarkan kekristenan, juga nggak pernah. Kekristenan timbul ya pada saat ini. Setelah Barnabas dan Paulus tinggal di Antioquia, mereka dan pengikutnya baru disebut sebagai Kristen.
Nah, Paulus pernah ketemu secara fisik nggak sama Yesus? Pernah baca kan? Ada nggak? Paulus Pernah nggak ketemu Yesus? Jalan bareng Yesus gitu? enggak kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau di Jadi, film sih nggak pernah lihat. memang nggak ada. Jadi, kalau menurut Bible, ceritanya cuman Paulus ini kan sebelumnya adalah orang warga negara Romawi. Dia kepala tentara Romawi. Dia ngaku malah dia dulunya mengejar-ngejar yang dikatakan pengikut Yesus. Dikejar-kejar, dipenjara, dibunuh, dipersekusi lah. Tapi ketika Yesus sudah nggak ada, baru ketika dia sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan, dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara. Walaupun ayatnya kontradiksi ya, di kisah para rasul 9 sama kisah para rasul 22 kalau nggak salah. Di situ ada kontradiksi. Dari mulai situ baru malah Paulus itu memberitakan tentang Yesus, mengaku bertobat dan memberitakan tentang Yesus. Nah, Yesus kan setelah nggak ada kan murid-muridnya ada, masih ada murid-muridnya. Murid-murid Yesus ini kalau di dalam gospel atau di kisah para rasul, ini kan mereka diceritakan tetap hidup di bawah hukum Taurat gitu. Ya, kan mereka orang-orang Yahudi nih, tetap hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Paulus ini si Paulus ini mengaku bahwa dia sebagai rasul dan dia mengabarkan yang disebut dengan Injil itu kepada orang-orang non-Yahudi. Bukan Yahudi gitu. Jadi Paulus bilang kalau orang-orang Yahudi itu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi orang-orang non-Yahudi yang bukan Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat gitu. Paulus yang ngomong gitu ya. Nah, Paulus sendiri juga bilang, kenapa orang Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat? Karena kalian nih orang non-Yahudi cukup percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kalian. Itu ajaran Paulus. Ya. Jadi yang Yahudi tetap hidup di bawah hukum Taurat, yang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Yang penting percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat menebus dosa manusia yang non-Yahudi itu. Maka itu Paulus kan bilang, nggak perlu sunat fisik. Ya. Bahkan ya Paulus bilang apa? Kalau kalian sunat, matinya Yesus di atas kayu salib malah nggak ada gunanya. Itu kata Paulus. Itu di Alkitab ada? Semua ada, semua ada. Terus Paulus juga bilang kalian istilahnya tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ini ada di Efesus nih. Efesus 2 ayat 15. Nih gue tandain. Kalau sebutan Alkitab sedikit beda ya, bentar ya. Apaan sebutannya? Bible? Bible aja. Oh. Bible. Nah, ini kata Paulus nih, Efesus 2 ayat 15 nih. Foto aja. Boleh nih. Sambil dibaca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Jadi menurut Paulus, hukum Taurat orang Yahudi itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ini kata Paulus. Tapi kalau kata Yesus apa? Kalau kata Yesus nih, di Matius 5, 17. Nih, gambaran. Apa katanya? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu iota ya. Satu iota huruf atau paling satu kecil. titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, jadi Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Iya. Tapi untuk mengenapi. Berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Bawah hukum Taurat. Iya. Berarti Yesus tetap di bawah hukum Taurat. Nah, kok ini sorry mau nanya nih. Kebetulan juga tadi ngomongin hukum Taurat. Kenapa Tuhan Yesus itu diburu katanya sama orang Yahudi? Kan ketika hari Sabat menurut orang Yahudi kan nggak boleh ada aktivitas segala macam. Tapi katanya waktu itu Tuhan Yesus keluar buat menyembuhkan orang sakit katanya. Dan di situ
kenapa orang Yahudi marah sama Tuhan Yesus? Karena kalau emang lu Tuhan, kenapa lu keluar, maksudnya nggak menggenapi hukum Taurat? Kan itu kan katanya hari Sabat itu hari waktunya istirahat lah, hari tenang katanya. Nah dari situ jelas kan Tuhan Yesus katanya, pendeta, Tuhan itu nggak mungkin ngediemin seseorang yang sedang sekarat kayak gitu. Jadi kan kalau orang lagi mau mati di hari Sabat boleh nggak ditolong? Nah itu nggak Jadi tahu dah. Kalau orang Yahudi hari Sabat harus mengkuduskan hari Sabat, kalau udah orang sekarat masa didiemin aja? Nah iya, secara logika memang gitu. Tapi secara intinya sebenarnya Yesus sendiri kan hidup di hukum Taurat. Tapi Yesus kan mengkritik orang-orang Farisi, mengkritik ahli-ahli Taurat. Mereka ngajarin Taurat tapi mereka nggak melakukan gitu. Ya, jadi saya ulang lagi tadi. Kalau kata Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi kalau kata Paulus, hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yesus bilang, lebih mudah langit dan bumi hancur daripada hukum Taurat hilang. Ya kan? Kan tadi tulis apa? Iya. 1 iota pun tidak akan hilang. Lebih mudah apa nih? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti sebelum kiamat hukum Taurat tetap harus ada kan? Iya. Nah, kok tiba-tiba di Paulus dikatakan hukum itu udah batal gitu? Oh, berarti berlawanan ya? Berlawanan. Jadi Paulus bilang hukum Taurat sudah batal buat orang-orang non-Yahudi, tapi buat orang Yahudi tetap ada hukum Taurat gitu. Nah, sekarang Paulus mengajarkan ada yang namanya dosa waris, yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris gitu. Maka itulah dosa itu harus ditebus oleh Yesus dengan cara mati di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Tapi kalau kata Yesus apa? Untuk masuk ke kerajaan sorga bilangnya apa? Matius 18 ayat 3. Baca aja. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan sorga. Berarti apa? Yang nggak hilang ya dosanya. Loh, ya berarti kan orang bisa masuk kerajaan sorga dengan cara bertobat. Iya. Gitu kan maksudnya kan? Tapi kan kalau kenapa harus bertobat kan udah ditebuskan kok. Bukan, ini kan masih di gospel. Kalau di gospel belum ngomongin penebusan dosa. Penebusan dosa kan kata Paulus. Ini yang diperintahkan sama Yesus sendiri. Iya, ini Yesus ngomong kepada orang-orang bangsa Israel. Lu kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, lu nggak masuk kerajaan sorga. Menjadi seperti anak kecil mungkin bisa diartikan menjadi yang polos lah gitulah. Ya kan? Anak kecil kan polos gitu. Yesus bilang apa? Kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak masuk kerajaan sorga. Apa Yesus ngajarin? Lu harus percaya gue mati di atas kayu salib. Apa Yesus ngajarin dosa lu bakal ditebus dengan matinya gue di atas kayu salib? Kan nggak begitu. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri nggak ada ngomong. Nggak pernah ngomong begitu. Berarti yang ngomong kayak gitu siapa? Paulus. Oh, yang tadi yang kita Paulus. Iya. Tadi. Paulus bilang, dosa lu udah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, hukum Taurat sudah dibatalkan. Sedangkan di lain pihak Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Selama langit dan bumi belum lenyap, 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari Taurat. Kan bertentangan berarti. Iya. Berarti omongan ini dua udah kontradiksi. Iya. Nah, jadi kejadiannya sama-sama sebelum disalib Yesusnya atau ini Yesus ngomong sebelum disalib. Nah, kalau yang Paulus kan Yesus sudah nggak ada, ceritanya udah diangkat. Iya. Kan berbeda berarti kan ajarannya. Sekarang Yesus ngomongin, ngajarin sama orang bangsa Israel, ngomongnya gini, ngajarinnya gini. 23 nih, buat tandain lagi. Ayat 1-3 tuh. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebentar. Ahli-ahli Taurat atau orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Artinya orang-orang Farisi itu sudah kurang lebih menjadi wakilnya Musa gitulah. Karena kan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya kan? Hukum Taurat itu kan diturunkan melalui Nabi Musa. Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel dari mulai dia menerima Taurat. Ya kan?
ahli Farisi telah menduduki kursi Musa, artinya ahli Farisi yang mewakili Musa untuk mengajarkan Taurat gitu. Terus ayat berikutnya apa? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Karena Yesus mereka bilang, mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. nah, jadi Yesus ngajarin kepada murid-muridnya apa? Ikuti ajaran orang Farisi. Orang Farisi ngajarin apa? Hukum Taurat. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan gitu. Ini ajaran Yesus nih untuk tetap mengikuti hukum Taurat dengan apa? Mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Berarti kalau di ajaran Taurat harus sunat nggak? Sunat. Di Taurat ada hukum sunat. Kalau di Taurat boleh makan babi nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Kristen makan babi nggak? Makan. Kristen sunat nggak? Enggak. Ada yang sunat, tapi yang alasannya karena kesehatan lah. Saya sunat sih. Ya. Lu sunat udah. Alhamdulillah. Jadi di Taurat nggak boleh makan babi, sunat, puasa segala macam, ya. Yang perempuan pakai kerudung, Iya. ya kan? Ada wudhu, ada sholat. Iya, di filmnya juga kan pas Tuhan Yesus kan pada kerudung semua. Semuanya kerudungan kan yang perempuan kan? Kristen pakai kerudung nggak? Enggak. Kenapa? Padahal Paulus malah nyuruh perempuan pakai kerudung. Iya. Ada nih ada. Nanti boleh Nah, kasih. boleh tuh. Boleh. Bacain ya, ntar ya. Iya. Nih, gua tandain dah. Nih. Kisah para 1 Korintus 11 ayat 5 baca tuh. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah, jadi ini ada Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Ini ada Paulus. Paulus juga sebenarnya orang Yahudi juga sebenarnya, tapi dia blaster lah. Bapaknya orang Yahudi, suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Tetapi Paulus ini juga masih mengajarkan hukum Taurat, istilahnya yang masih dibawa oleh Yesus gitu. Tetapi di luar daripada ini, Paulus ngajarinnya yang bukan orang Yahudi boleh hidup tidak di bawah hukum Taurat gitu. Jadi boleh nggak sunat, boleh makan apa aja, semua makanan halal. Berarti bertentangan sama. Jadi ada sebagian yang bertentangan, ada sebagian yang enggak gitu. Ya, tidak semuanya bertentangan gitu. Nah, kalau orang yang mengikuti hukum Taurat, ya pasti otomatis mereka pakai kerudung. Paulus saja malah masih nyuruh pakai kerudung gitu. Tapi ini kan mungkin bukan hal yang esensial lah ya. Maksudnya secara akidah ini bukan esensial, tetapi Paulus masih ngasih tahu kalau perempuan berdoa itu nggak pakai tudung, malah dia menghina gitu, menghina kepalanya sendiri gitu. Pernah lihat foto-foto Maria? Pernah. Lagi di bawah salib, pakai kerudung nggak? Pakai. Ngelihat nggak foto atau lukisan Maria gendong Yesus? Pakai kerudung nggak? Pakai. Ada nggak ngeliat foto Maria nggak pernah pakai kerudung? Nggak pernah ngeliat sih. Kenapa Kristen nggak pakai kerudung? Itu iya juga. Jadi sebenarnya Kristen yang sekarang ini sebagian ikut Paulus, sebagian ikut gereja. Itu. Gereja itu maksudnya? Gereja itu maksudnya ya gereja yang sekarang menjadi gereja yang tempat Sony beribadah. Oh. Ajaran gerejanya itu tidak semuanya juga sama dengan Paulus. Gitu. Oh. Nah sekarang Yesus kalau di Bible diceritain kan mati dikafanin. Kristen? Emang ya? Ada. Belum pernah baca? Pernah dengar cuman ayatnya kok. Ada. Tenang Jadi aja. kalau belum ngeliat. Bentar. Nih di
2759. Nih, gue tandain nih. Lima sembilan tuh yang hijau tuh. Yang hijau aja bacain. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan orang yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan dan yang putih bersih. Mengapaninya. Berarti dikafanin kan? Iya. Nah, kalau di peti? Nah, kalau di peti ajaran siapa? Oh, di sini nggak ada? Nggak ada. Takut saya yang nanya ya? Lalu. Nah, sekarang lu tanya ke pendeta, kenapa orang Kristen mati masuk peti, nggak dikafanin? Sebenarnya ngeblank kok. Maksudnya ngeblank gini, karena ya karena mama aja sebenarnya. Cuman Sony udah tahu nih, karena Sony nggak ada persiapan, cuman pure yang dari otak. Makanya udah bilang ke mama, pasti ya itu kan penutupnya itu esensi kok. Dan logika, iman itu di atas logika kan. Cuman Sony tetap bilang ke Pak Pendeta gini, kan Sony disuruh puasa katanya kan, Senin Kamis. Terus? Nah ini, coba baca. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti engkau yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau di situ Yesus doanya gimana? Ya Bapakku. Iya enggak, sebelumnya posisinya gimana? Sujud dan berdoa. Sujud. Soalnya di gereja selama ini sujud nggak? Enggak. Kenapa? Nggak diajarin. Nggak diajarin. Kenapa ngikutin cara Yesus berdoa sujud? Nah itu. Nah tapi sempat Pak Pendeta ngomong dia berdoanya sujud kok. Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta nggak nyuruh jemaatnya sujud? Nah itu dia. Saya nggak nanya. Nggak, maksudnya. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes pernah nggak baca Yesus makan babi? Oh kalau itu belum pernah kok. Nggak ada. Oh berarti nggak ada ya? Nggak ada Yesus pernah makan babi. Kan dia hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Hukum Taurat kan nggak boleh makan babi, ya kan? Berarti pas Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pas di hari Sabat itu bukan melanggar hukum Taurat kok? Ya gini, jadi pengertiannya gimana? Sabat oke. Sabat harus diinin. Tapi kalau ada kejadian yang emergensi masa nggak boleh dikerjain gitu loh. Ya. Terus gini lagi, Yesus puasa nggak di sini di Bible? Pernah baca nggak Yesus puasa? Puasa. Ada ayatnya. 40 hari kalau nggak salah. Nah itu tahu, ya kan? Iya. Sekarang saya mau tanya sama Sony, umat beragama apa yang puasa? Ya, sebulan kan kurang lebih kan? Umat beragama apa yang sunat? Yesus sunat nggak? Sunat. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Umat beragama apa yang doanya sujud? Umat beragama apa yang mati dikafanin? Yang sekarang Sony lihat, sekarang umat beragama apa yang ini? Islam. Nah itu dia. Makanya Sony kenapa belajar sebenarnya ke arah situ. Maksudnya kan dulu itu sempat berpikir, banyak juga teman yang ngomong kan. Iya. Di Goma Islam, kalau di Islam mah Isa namanya katanya. Tapi kalau di kata-kata termasuk sesat gak sih, Pak? Apa? Termasuk sesat gak sih? Siapa? Kalau Kristen gitu. Maksudnya di pandangan siapa? Pandangan kita. Di pandangan Islam, iya. Kristen. Kristen itu dianggap di dalam pandangan Islam itu adalah sebagai musyrik. Menyimpang jatuhnya. Musyrik. Jadi menyembah selain Allah SWT. Menyembah siapa? Menyembah Yesus. Nah, atau itu. Isa. Nah, Sony nanya tuh ke Pak Pendeta soal Isa. Nah, terus Isa Al-Masih kita sama Islam tuh sama gak sih Pak Pendeta menurut Pak Pendeta? Gitu kan. Sebenarnya secara sejarah sama katanya gitu kan, kata Pak Pendeta. Cuman ada kekeliruan katanya, dan dia ngasih unjuk saya itu hadis, ini saya nyatet. Coba, hadis apa?
Yang ngomong katanya kalau Imam Mahdi itu Isa itu Imam Mahdi dan dia yang bakalan jadi hakim. Bukan, di dalam Islam Ibnu Nabi Majah. Isa Al-Masih bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi lain lagi, beda dengan Nabi Isa Al-Masih. Mungkin dia salah ngutip. Jadi kalau di Islam, Nabi Isa Al-Masih itu nanti akan turun lagi. Nah, masalahnya tadi dikasih lihat kayak di laptop gitu loh. Iya. Ya kalau Berarti cuman itu dia ngutip doang. bisa jadi. Nah, nggak ada Nggak istilah. ada kata-kata Di kayak Islam gitu. nggak ada istilah Nabi Isa Al-Masih adalah Imam Mahdi, bukan. Dan yang menghakimi orang-orang nanti katanya di akhir. Ya, kalau dibilang hakim yang adil iya, tapi bukan Tuhan ya. Bukan Allah sendiri yang turun jadi manusia, bukan. Tapi kalau di Kristen, Yesus yang dibilang akan turun lagi, kan sebagai Tuhan. Kalau di Islam, Nabi Isa Al-Masih, sebagian besar Muslim mengimani bahwa Isa Al-Masih itu nanti akan turun lagi untuk membunuh Dajjal. Untuk mematahkan salib, membunuh babi. Kalau yang membunuh Dajjal ini harfiah. Tapi yang mematahkan salib dan membunuh babi ini bisa dikatakan kiasan gitu. Karena yang dua ini urusannya sama Kristen. Kalau salib kan urusannya sama Kristen. Babi juga urusan sama Tapi Kristen. emang bener ada disebutan Di hadis ada. di hadisnya ada salib gitu. Ada, mematahkan salibnya ada. Oh, Membunuh ada. babinya juga Nah, ada. hadis itu dari mana sih kok? Oh, Hadis boleh itu adalah sabda Nabi, juga bisa tindakan Nabi, juga bisa diemnya Nabi atas sesuatu yang di depan Nabi gitu. Hadis itu adalah sabda. yang mencatat. Yang mencatat ya orang-orang, bisa sahabat-sahabat. Jadi kalau gini, sekarang kalau saya tanya, ini kan ada kitab Matius nih. Kalau dianggap Matius yang nulis, Matius ini dengar dari siapa gitu? Nah, iya benar. Ya, pertama itu kan harus ada rantai perawi namanya, chain of narration namanya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sesuatu cerita ini kan harus ada sumbernya. Kalau sumbernya tidak langsung ke narasumber, berarti kan harus ada orang yang menceritakan itu. Nanti orang ini dengar dari siapa? Orang ini dengar dari siapa? Nah, ini sampai nggak ke narasumbernya? Kalau dalam hal ini narasumber utamanya adalah Yesus, cerita-cerita yang ada di dalam 4 gospel ini langsung nggak sumbernya nyampe ke Yesus gitu. Itu kan nggak ada kalau di Bible. Di Bible ini kan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes saja itu diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Baru abad kedua loh. Kira-kira 100 tahun setelah nggak ada Yesus gitu. Bapak gereja yang ngasih tahu nama-nama itu siapa? Santo Papias pertama di tahun 135 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi. Dua bapak gereja ini yang memberi nama 4 gospel ini gitu. Sedangkan di gospel ini sendiri nggak ada tulisan aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, nggak ada kan? Kalau surat-surat Paulus ada tulisannya aku Paulus Rasul Yesus, yang 13 surat itu. Tapi kalau yang 4 gospel kan nggak ada tulisan aku bernama Markus menulis untuk siapa, nggak ada. Aku bernama Lukas, nggak ada. Aku bernama Yohanes anak Zebedeus, nggak ada. Semuanya tanpa nama atau anonim gitu. Nama-nama yang diatributkan kepada gospel-gospel ini adalah tadi yang oleh dua orang itu di abad kedua. Nah, kalau hadis di dalam Islam, hadis itu adalah perkataan Nabi yang dicatat dan diturunkan melalui orang-orang yang dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya, orang-orang ini adalah orang-orang alim, orang-orang yang nggak pernah bohong. Kalau ada dari antara perawi-perawi ini ada yang bohong, nggak usah bohong ke manusia lah, bohong ke hewan aja, itu status hadisnya nggak bisa disebut sahih, turun derajatnya. Nah, itu ketahuan bohongnya dari Ada kitabnya. Ada kitabnya, kitab yang menceritakan tentang perawi-perawi ini tuh ada kitabnya. Itu ada ilmunya gitu. Jadi yang namanya hadis kan ada yang umum ya, itu yang kita ketahui. Sebenarnya banyak, cuman ada yang umum kita ketahui itu tingkatannya tuh yang pertama adalah sahih. Sahih artinya yang menceritakan terpercaya, matannya terpercaya, sanadnya terpercaya gitu. Kalau yang tiga ini ada satu unsur yang cacat, dia turun tingkatannya menjadi hasan. Hasan itu masih dibilang baik, tapi tidak bisa dianggap 100% otentik gitu. Ya. Di bawahnya hasan nanti ada doif. Doif itu yang mungkin yang istilahnya apa ya, kayak ada yang tidak meyakinkan gitulah, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nanti ada lagi turun maudhu tuh udah palsu gitulah. Bahkan sampai ada kitab yang memuat hadis-hadis yang semuanya isinya palsu karena isinya hadis-hadis yang Israeliat gitu. Ada kitabnya di mana ya saya punya. Ya. Jadi kalau di Islam itu
hadis atau sabda Nabi atau kelakuan Nabi atau diamnya Nabi itu diceritakan menurut ada tingkatannya. Nggak bisa sembarangan ini disebut sebagai hadis sahih gitu. Ya, kalau di Bible nggak ada ilmu begini, nggak ada. Apa yang ditulis di sini udah dianggap semuanya Yesus gitu katanya. Ibaratnya kayak backingan konkretnya ya di luar Bible. Iya. Di luar Alkitab. Pegangannya tuh nggak ada gitu. Lagi pula nih gospel itu semuanya anonim, nggak ada namanya siapa yang menulis gitu. Bukan kita mau mengkultuskan penulisnya, bukan, tapi kita pengen tahu yang nulis ini orang yang dapat dipercaya apa enggak gitu. Itu tujuan utamanya itu. Kalau yang menuliskan itu orang yang bisa dipercaya, sampai nggak kepada yang ngomong atau sampai dia mendengar langsung nggak dari narasumber gitulah. Ibaratnya saksi langsung bukan gitu. Ya. Yang di Islam ada ilmunya yang begini. Kalau dia tidak mendengar langsung, terus orang yang meriwayatkan itu dia pernah bohong, kita nggak bisa terima. Gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau di gospel, ini menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri nih ya, menurut ahli-ahli dari kalangan Kristen nih, bahwa yang 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini dipercaya adalah yang nulis orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Pertama. Kedua, orang-orang yang nulis ini bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya. Jadi ibaratnya orang-orang yang menulis gospel itu adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu langsung dengan Yesus, orang-orang yang tidak pernah jalan bareng Yesus. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Gitu. Jadi bagaimana mau percaya gitu. Nggak konkret lah ya. Tidak bisa diandalkan gitulah dalam bahasa ininya. Nggak reliable gitu. Jauh lah. Iya. Kalau dibandingkan dengan hadis jauh. Ini termasuk hadis yang maudhu gitu istilahnya. Nah, kalau boleh tahu tuh kok Al-Qur'an itu terciptanya gimana? Nah, Quran dalam sejarah apa ada juga berbagai macam Al-Qur'an gitu. Nah, gini. Penerbitnya. Ya. Kalau Quran itu kan diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ketika dia sudah mulai menyendiri lah. Menyendiri di Gua Hiro namanya. Kota Mekah itu Gua Hiro tuh deket lah ya. Dia sering menyendiri di situ karena dia mungkin sudah merasakan kegelisahan gitu lah. Perbuatan-perbuatan orang di kota itu yang mungkin banyak yang bisa dikatakan sudah tidak sesuai dengan ajaran Milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sudah beberapa kali menyendiri di Gua Hiro, dia sudah berusia 40 tahun, barulah dia pertama kali menerima wahyu Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu ada di hadis-hadisnya. Ketika dia sudah mulai menerima wahyu itu, dia kan istilahnya masih menjadi orang yang baru pertama kali gitu, diperlihatkan malaikat gitu loh. Ya otomatis pasti kan takut gitu kan. Nah, tetapi dikuatkan oleh istrinya sampai kemudian dipertemukan dengan saudara istrinya, Waraqah bin Affan. Akhirnya baru berangsur-angsur dia mulai menerima Quran selama kurang lebih 23 tahun. Jadi bukan terima Quran dalam satu hari selesai semua gitu, enggak. Bertahap gitu. Selama 23 tahun, kurang lebih lah ya. Nah, 23 tahun menerima Quran itu juga dibagi menjadi 2 periode. 13 tahun pertama ketika beliau masih hidup di kota Mekah, 10 tahun kedua ketika beliau sudah hijrah di kota Madinah. Ya. Ayat-ayat yang turun ketika beliau di Mekah itu kebanyakan ayat-ayat yang berurusan dengan keyakinan, ya, atau teologi gitulah. Ketika di Madinah, kebanyakan ayat-ayat turun yang berurusan dengan kemanusiaan, pemerintahan, gitu, muamalah gitu. Nah, setelah 23 tahun, ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya dicatat oleh sahabat-sahabat. Jadi sahabat yang mencatat ayat Quran itu, nabinya masih hidup gitu. Nabinya masih di depan mereka gitu. Ada sekelompok sahabat yang memang dipilih untuk menjadi penulis resmi gitu. Nabi menerima wahyu, besoknya mungkin dia beritakan kepada sahabatnya, sahabat mendengar, sahabat menulis. Terus ketika sahabat sudah menulis, sahabat membaca. Benar nggak bacanya? Kalau salah dibenerin sama Nabi gitu. Sudah benar baru disimpan. Sahabat-sahabat ini menulis di berbagai media. Bisa pelepah kurma, bisa tulang unta, atau bisa kulit binatang. Itu catat tapi masih terpisah-pisah gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, kira-kira tahun 632 Masehi,
Kan diganti nih oleh sahabatnya namanya Abu Bakar. Abu Bakar menjadi kepala pemerintahan gitu loh. Ini dalam waktu 2 tahun ini ada perang di Yamama. Banyak penghafal Quran yang tewas dalam perang. Nah, terus sahabatnya Abu Bakar ini yang namanya Umar bin Khattab, sahabat Nabi juga, mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membuat mushaf. Mushaf itu artinya sudah berbentuk kitab gini nih. Nah, jadi Quran itu artinya bacaan. Bacaan itu dijadikan buku, namanya mushaf. Ini adalah mushaf disebut gitu ya. Nah, jadi nggak sampai 2 tahun setelah Nabi wafat, sudah ada kitab begini, yang disebut dengan Quran. Kalau Bible, Yesus anggap aja diangkat tahun 30 Masehi. Bible yang pertama kali ada, itu baru di abad keempat. 400 tahun setelah Yesus nggak ada, baru ada Bible komplit. Gitu. 400 tahun gitu. Ditulisnya memang mungkin jaraknya puluhan tahun setelah nggak ada Yesus. Ditulisnya. Tapi dikumpulkan, dijadikan menjadi satu kitab begini, itu baru di abad keempat. Jadi bisa dibayangkan, bisa dibandingkan, Quran menjadi kitab nggak sampai 2 tahun setelah Nabi wafat. Tapi apa yang disampaikan Nabi kepada para penulis-penulis itu pada waktu menyusun kitab ini, penulis itu masih hidup. Dan penulis itu adalah saksi mata langsung. Pernah ketemu Nabi bareng, pernah perang bareng gitu sama Nabi. Jadi ini nggak sampai 2 tahun. Bayangin sama ini 4 abad. Hampir 400 tahun setelah nggak ada Yesus. Nah kalau ini nggak sampai 2 tahun. Oh maksudnya terjadi satu buku Alkitab itu ya? Terjadi mushaf duluan, Quran. kalau di Alkitab itu menurut Kodondi duluan perjanjian lama atau baru? Kalau di Kristen yang di Kristen pakai itu. Oke, kalau bertanya tentang perjanjian lama perjanjian baru, perjanjian lama itu asalnya dari sini. Ini kitabnya orang Yahudi nih. Namanya Tanakh. Kalau nggak kebaca nih bisa di sini nih. Nih, Tanakh. Tanakh ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah ini yang 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maleaki, Yunus, Ayub, dan sebagainya. Yang K itu adalah Ketuvim. Ketuvim itu surat-surat orang-orang bijak. Tulisan-tulisan orang bijak. Mazmur, Ratapan, Kidung Agung, Amsal, gitulah. Ya. Ketiga kelompok kitab tadi itu dijadikan satu menjadi Tanakh. Tanakh ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, kayak gini. Ini kitab ini disusun kira-kira menjadi kitab begini, kira-kira di tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ada Yesus. Jauh ya? Berarti hampir 500 tahun sebelum ada Yesus gitu. Ini kitab sudah disusun gitu. Sudah ada nih. Nah kebetulan Sony kan udah nanya juga nih kok, sorry ya motong dulu kok, sama pendeta. Katanya itu perjanjian lama ada itu sebenarnya udah, kitab orang Kristen ada itu sebenarnya udah lama karena kitab orang Kristen itu pakai punya orang Yahudi katanya. Iya, sekarang punya orang Yahudi sama punya orang Kristen beda loh. Iya, makanya Sony kan nanya kan, berarti kan sebenarnya kitab orang Yahudi itu orang Yahudi aja nggak mengakui kan, maksudnya nggak mengakui adanya Tuhan Yesus, dia nunggu Mesiasnya sampai sekarang kan. Nanti itu berarti itu kan, nanti bagian Mesias, nanti saya jelasin. Nah terus Sony bilang gitu, kenapa kok justru kita yang lebih tahu? Nah, terus Pak Pendeta bilang katanya karena orang Yahudi di sana itu komplain katanya, sebenarnya ini Mesias ini ya Yesus katanya waktu itu katanya. Nanti gini. Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan konsep Mesias. Mesias itu kalau di kita pernah dengar Satrio Piningit? Itu namanya pernah dengar, cuman kisahnya itu bukan nama. Satrio Piningit itu artinya apa ya? Pahlawan tapi yang nanti akan datangnya nanti gitu loh. Oh. Satrio Piningit gitu. Ya. Konsep bahwa nanti akan ada tokoh atau pahlawan yang datang gitu. Yang akan datang gitu loh. Mesias juga begitu konsepnya kurang lebih. Yang disebut dengan Mesias yang akan datang itu di sini, karena yang namanya Mesias itu artinya sebenarnya yang diurapi. Dia bisa imam, dia bisa raja, dia bisa nabi gitu. Ketiga orang ini bisa disebut Mesias. Nah, yang dimaksud dengan Mesias yang akan datang ini adalah nanti adalah raja bangsa Israel
yang akan datang, tapi bukan sekarang. Nanti pada saat apa? Pertama, di bumi sudah nggak ada perang. Kedua, di bumi semua manusia sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, Mesias yang akan datang itu murni manusia, bukan Tuhan. Ini kata orang Yahudi nih yang punya kitab ini nih. Jadi bukan Tuhan yang jadi bumi, Tuhan yang jadi manusia di bumi gitu, bukan begitu. Terus kemudian Mesias yang akan datang itu, dia yang akan datangnya bukan yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu, bukan begitu. Kalau orang Yahudi menganggapnya atau memahaminya, Mesias itu datang cuma sekali gitu. Dia akan menjadi raja bangsa Israel. Selamanya tuh. Selamanya ya saya seumur hidupnya gitu lah. Bukan berarti Tuhan yang jadi manusia gitu, bukan. Dan yang terakhir, Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud. Ya, melalui anaknya namanya Salomo atau Raja Salomo. Tahu kan? Nah, sekarang kita bandingkan dengan pemahaman orang Kristen tentang kemesiasan Yesus. Ya. Yesus pada waktu lahir, Yesus dianggap sebagai manusia juga, Tuhan juga kan, orang Kristen kan. Cocok nggak dengan ini? Tidak. Nggak cocok. Kalau di sini bilang Mesias itu bukan Tuhan, manusia, hasil hubungan badan suami istri gitu. Yesus kan anak siapa? Anak Maria. Punya bapak nggak? Maria. Enggak. Nggak punya bapak kan? Enggak. Bapaknya bapak tiri. Ada ya, bukan bapak kandung. Iya, bukan bapak kan siapa? Yusuf kan? Yusuf. Kalau jadi sebutnya Yesus adalah anak adopsinya Yusuf gitu kan? Kalau adopsi diterima nggak sebagai Mesias di sini? Enggak. Itu. Pertama. Oh iya tuh. Oke, jadi Yesus bukan anak keturunan Daud melalui Salomo, bukan, karena Yesus bukan anak kandung Yusuf gitu. Yang keturunan Salomo mungkin Yusufnya, tapi Yesusnya bukan anak kandung Yusuf gitu. Oke. Yang kedua, Yesus di Kristen kan dianggapnya bukan cuma manusia, tapi juga Tuhan. Kalau Yahudi kan bilang Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Gitu. Udah beda kan? Yesus ketika lahir masih ada perang nggak? Masih, orang Yahudi aja masih di bawah penjajahan Romawi kan? Gitu. Ketika Yesus lahir, semua manusia sudah kenal Tuhan Yang Maha Esa belum? Belum. Jadi, kemesiasan Yesus yang diklaim oleh Kristen tidak sama dengan konsepnya Mesias di sini. Udah beda gitu. Nah, yang saya tangkap sih gini kok dengan penjelasan pendeta ya. Jadi orang Yahudi waktu itu yang menentang kitab tanah itu dan terus menganggap dirinya Kristen menurut pendeta ini kan. Karena mengklaim bahwa dia yang benar kok. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau udah jatuhnya klaim dan diyakini, itu udah susah. Maksudnya mau kita. Maka ini saya jelasin. Saya jelasin lagi. Biar paham Soninya. Kan tadi saya bilang, ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, ya. Di abad ketiga sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nih, jadi kitab Septuaginta namanya. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Ini diterjemahkan di Mesir. Di abad ketiga sebelum Masehi, sampai akhirnya selesai di abad kedua sebelum Masehi. Pertama kali yang memerintahkan adalah Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria. Okay? Tapi dua kali ya, dua proses ya. Yang pertama yang hanya 5 kitab Musa, yang kedua baru yang Nefim dan Ketuvim. Total itu semua selesai kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Nah, kitab ini setelah selesai diterjemahkan, ini beredar terus nih. Bahkan ketika Yesus lahir, ketika Yesus sampai diangkat, ini kitab masih ada. Selama abad kedua, ketiga, keempat, selama periode ini, kitab ini diresensi sama bapak-bapak gereja. Siapa yang meresensi? Ada bapak gereja Origen namanya. Ada bapak gereja Lucian. Ada bapak gereja Hesisius. Diresensi itu artinya apa? Terjemahannya dikoreksi. Itu di Septuaginta itu Yesus diangkat maksudnya gimana kok? Kitab ini beredar, atau ada kitab ini beredar, dan nggak cuma satu versi, bahkan ketika Yesus ada gitu. Ketika Yesus lahir, kitab ini masih ada. Ketika Yesus diangkat, kitab ini juga masih ada. Ya. Jadi ketika Yesus nggak ada pun nih kitab masih ada nih. Baru di abad keempat, kan Kristen sudah punya kitab-kitab sendiri yang namanya dari dari Matius sampai Wahyu. Ini yang disebut Perjanjian Lama kan. Yang ini kemudian dijadikan Perjanjian Lama. Perjanjian baru.
Ini perjanjian baru, Iya. ini perjanjian lama, dijadiin satu. Nah inilah kitab orang Kristen. Oke. Apa yang menjadi masalah ketika ini menjadi ini terus dijadikan perjanjian lama, perjanjian lamanya orang Kristen? Masalahnya di mana gitu? Masalahnya adalah orang-orang yang sudah meresensi terjemahan ini, mereka membuat menjadi kitab ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini. Makanya orang Kristen sering bilang bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, gitu kan? Padahal kalau menurut orang Yahudi, ada nggak nubuat Yesus di sini? Nggak ada, nol, nihil gitu. Makanya Pak Pendeta Sorry itu, sebentar. ya. Ketika kitab ini dikasih ke orang Yahudi suruh baca, mau nggak orang Yahudi baca? Nggak mau, dibuang tempat sampah. Berarti nggak nerima. Nggak nerima. Orang Yahudi ini nggak mau baca ini. Karena kitab ini sudah didistorsi sehingga seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Gitu. Kalau orang Kristen klaim, Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama, atau orang Yahudi, nggak ada. Itu hanya klaimnya orang Kristen. Karena mereka sudah merubah-rubah terjemahan ini. Gitu. Paham ya? Sampai sini ya? Jadi mungkin Pak Pendeta dia klaim begitu ya memang menurut pandangan dia begitu. Iya. Tapi ada pandangan lagi yang punya kitab nih. Sekarang yang berhak menafsirkan kitab ini orang Kristen apa orang Yahudi? Orang Yahudi. Orang Yahudi, karena yang menyusun mereka. Iya, makanya Sony bilang kan ke Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak ngomong kalau dia ngeklaim ya, itu pandangan Sony. Kalau maksudnya kalau menurut Sony itu klaim Pak Pendeta lah seperti itu. Karena balik lagi esensi kan katanya. Sony bilang gini, kalau Pak Pendeta sempat ngomong, nanti saya kasih tahu kitab tanah yang asli katanya. Saya bacain langsung katanya ke kamu, saya kasih tahu ayat-ayat. Terus Sony kan jadi timbul pertanyaan gini. Ini asli nih kitab tanahnya. Iya, Sony jadi timbul pertanyaan gini, kita kan orang Kristen. Sedangkan orang Yahudi aja nggak mengakui kan kitab kita beda lah karena Mesias dia belum datang, kita udah kan. Sony bilang gitu Pak Pendeta. Terus kenapa orang Kristen harus meyakini kitab yang masih tanah? Sony bilang gitu. Kan dari pendapatnya udah berbeda Pak Pendeta. Tujuannya membacakan yang asli apa? Sony nanya kan. Ya memang gitu kan. Karena orang-orang yang membaca Yahudi di sana, mereka nggak mengerti. Mereka pakai tafsir apa ya? Tafsir sesuai apa yang dia baca katanya. Padahal tafsir itu sesuai esensi katanya. Esensi apa? Sesuai esensi. Justru orang Kristen yang merubah-rubah terjemahannya sehingga menjadi seolah-olah bicara mengenai Yesus. Dan ada juga ngomong gini kalau yang Sony dapat ya ilmu dari Pak Pendeta, dari Kejadian sampai Ulangan itu nggak ada saksi-saksi yang meyakini bahwa ayat itu benar lah adanya, makanya banyak kontradiksi katanya. Terus Sony tegasin lagi kan, berarti cuma sampai Ulangan nih Pak Pendeta, nggak ada lagi. Ya makanya harus ada esensi atau pengertian katanya yang nggak sesuai sama yang tertulis katanya. Terus Sony tegasin lagi kan, berarti dari selebihnya itu sesuai kan sama yang tertulis. Kalau yang tertulis ngomong itu, kita harus percaya yang tertulis. Nah nggak juga. Nah berarti kan Sony dari situ bingung kok. Ya berarti itu namanya Kristen sudah menggunakan penafsiran. Penafsiran terhadap kitab ini. Yang mana ini berasal dari sini gitu loh. Sekarang lebih otoritatif yang mana? Ini atau ini? Gitu. Kan harusnya yang ini. Sekarang kalau Pak Pendeta mau bacain kitab tanah yang asli, dia harus membacakan juga tafsirnya orang Yahudi. Ada nggak tafsir orang Yahudi? Ada tentang ini. Itu. Orang Yahudi punya tafsir sendiri terhadap kitab tanah ini. Nah, kalau orang Kristen pakai tafsir yang ini kan nama ini udah berbeda. Walaupun isi ayatnya sama, tapi ada kata-kata yang diganti oleh orang-orang Kristen pada awal-awal Kristen, sehingga seolah-olah kalau orang baca ini sedang berbicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Sedangkan standar Mesiasnya aja beda. Ya kan? Orang Yahudi bilang Mesias itu manusia, bukan Tuhan jadi manusia gitu. Itu tadi standar Mesiasnya ya. Sekarang konsep ketuhanannya. Sama nggak perjanjian lama sama perjanjian baru menurut Sony? Beda. Karena Sony juga udah ngomong di perjanjian lama itu nggak ada Tritunggal kan. Sony bilang gitu kan. Nggak, nanti Kristen akan bilang di perjanjian lama tuh nanti ada Tritunggal katanya. Ada beberapa ayat yang dipakai sama mereka. Contoh begini, contoh aja. Itu boleh tuh. Contoh nih ya. Ini mereka bilang ini adalah bukti bahwa di perjanjian lama ada Tritunggal katanya. Misal empuk ini. Hah?
Ini nyenderan. Nih. Kejadian 1:26. Baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Di situ ada kata kita kan. Kita berarti apa? Jamak apa tunggal? Jamak. Jamak. Siapa? Kalau kata pendeta, siapa tuh kita itu? Itulah Trinitas gitu kata pendeta. Ya. Tapi kalau kata orang Yahudi, yang dimaksud dengan kita itu siapa? Tuhan Yang Maha Esa sedang berbicara ke sidang ilahi. Sidang ilahi siapa nih? Malaikat-malaikat. Bukan Bapa Firman dan Roh Kudus gitu kalau kata orang Yahudi. Oh jadi tapi kan Pak Pendeta udah ngomong kalau kejadian ini kontradiksi dan nggak ada saksinya katanya. Sampai Iya, ulangan. Oke, kalau bilang saksi memang nggak ada karena Berarti ayat. sama aja dia juga membantah itu juga kok. Iya, tapi itu nggak ada hubungannya. Gini. Iya sih. Yang kedua lagi nih. Foto dulu kok. Bentar. Sekalian nama ini nih. Ayat yang kedua nih baca. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ ada kata-kata apa? Roh Allah. Ayat satunya bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya siapa? Allah. Allah. Terus yang kedua? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas. Jadi yang ayat pertama ada Allah, yang ayat kedua ada roh Allah. Berarti yang Allah ini yang pertama apa? Allah. Ada Allah, ada roh Allah. Oh. Berarti yang Allah ini apa? Tuhan. Ya apa? Bentuknya apa? Oh yang kedua disebut roh Allah, tapi yang pertama cuma disebut Allah. Bentuknya berarti apa berarti? Ya Tuhan. Ada Allah, ada roh Allah. Berarti Allahnya apa? Coba pikirin. Enggak tahu. Apa emang kok? Nggak tahu, makanya kan nggak tahu. Orang Kristen menulis roh Allah, tujuannya apa? Supaya dikaitkan dengan Tritunggal. Karena di Tritunggal ada Roh Kudus. Nah, aslinya, mau lihat nih. Bisa bahasa Inggris kan? Waduh. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak bisa nih, gue baca ini. In the beginning of God's creating the heavens and the earth, when the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence, kehadiran ilahi. Kira-kira sama nggak kehadiran ilahi sama roh Allah? Kehadiran ilahi beda. Nah, sudah. Roh ya roh. Nah, ini punya Yahudi. Dia bilangnya kehadiran ilahi. Kristen, roh Allah. Beda apa sama? Beda. Itu aja. Kalau kehadiran ilahi siapa yang bisa menggambarkan? Ya, kehadiran ilahi itu bisa berbentuk mungkin angin, bisa berbentuk mungkin apa gitulah. Tapi bukan roh. Gitu. Iya, bukan roh. Tapi kalau ini kan roh Allah. Sedangkan di Perjanjian Baru, iblis juga disebut roh. Kalau Allah roh, iblis roh, apakah iblis serupa dengan iblis? Apakah Allah serupa dengan iblis sama-sama roh? Iya. Kan nggak mungkin lah gitu. Masa Allah sama iblis serupa sama-sama roh kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau nanya lagi kok, menurut Kodondi yang soal ayat yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Yohanes 14:6. Yohanes 14:6 kan? Yohanes 4:16, sorry. Yohanes ya. Tidak ada satu orang. Nah, itu perkataan Yesus satu ya. Sebentar. Yohanes 14, sorry. Ya, Yohanes 14:6 nih. Akulah jalan. Ya. Tidak ada yang mencapai Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus nih. Karena kalau menurut Sony, umatnya Nabi Musa tuh nyampe nggak ke Bapa? Yang istilahnya yang patuh dan tunduk kepada hukum Musa. Kira-kira sampai nggak mereka? Sampai. Melalui siapa? Melalui Musa. Nah, itu juga Sony udah ngerti. Dulu tuh Sony beranggapan bahwa nggak ada yang bisa ke Tuhan Allah kecuali nyembah Tuhan. Tapi ketika Sony teliti lagi dan kompromi ya sama ini kan Yohanes 14:6 kan?
ya karena mungkin pada saat itu cuman ada Tuhan Yesus sebagai guru lah yang untuk Sebagai utusan. mengarahkan. Iya kalau bahasa awamnya gitu. Ya. Dan Jadi mungkin- kalau utusan, lu kalau nggak ngikutin ajaran yang diturunkan melalui utusan nih, lu nggak akan sampai kepada Bapa. Iya benar. Bisa nggak begitu? Bisa. Bisa. Karena umatnya Nabi Musa selamat nggak? Atau semuanya masuk neraka? Selamat. Melalui siapa? Musa Berarti Musa jalan bukan? jalan. Jalan. Nah, kalau nggak ada Musa kan nggak Yang kita mau sembah jalannya atau tujuannya? tujuannya. Kristen kenapa menyembah jalannya gitu? Iya. Itu maksudnya. Iya sih. Nah, sekarang menurut Sony, Yesus itu nabi bukan? Menurut Sony, Hmm. kalau Yang untuk sudah saat dibaca ini- di sini, Oh, kalau di sini ya menurut Bible, Yesus itu nabi bukan? lebih mungkin karena nabi itu Sony jarang nggak ada sebutan nabi ya kok di Kristen. Sony lebih ke utusan sih, tapi bukan untuk disembah kalau yang Sony pahami. Utusan itu nabi bukan? Nah, itu yang Sony mau tanyain maksudnya. Ya utusan itu ya nabi juga. Oh, Utusan itu ya nabi. Nabi Musa utusan bukan? utusan. Utusan. Jadi kalau nabi itu ya utusan. Nah, sekarang kalau Yesus bilang begini, Yohanes 17:3 bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau siapa? Engkau Allah, Iya, Bapa kan? Bapa ya, Terus? satu-satunya Allah yang benar. Tuh, satu-satunya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti Yesus utusan kan? Berarti Yesus nabi bukan? Iya nabi. Nabi. Kalau secara iya. Ya, sekarang Yesus bilang, kalau yang namanya nabi itu atau utusan, itu gini nih. Ayat 16 tuh yang hijau tuh. Yohanes 13:16. Bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Nah, berarti Yesus lebih tinggi dari Bapa nggak? Enggak. Enggak dong. Kalau menurut ini ya, Iya. Terus Yesus pernah ngaku nabi nggak? nah itu belum tahu tuh. Belum tahu. Yang Sony tahu utusan kayaknya pernah dah. Sony dengar. Cuman untuk ayatnya boleh dah kok. Kalau emang ada. Boleh ngerokok. Nih, apa? Boleh ngerokok. Boleh. Nih, Matius 13:57 baca. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Itu maksudnya Yesus siapa itu nabi itu? Ya. Yang dimaksud seorang nabi ditolak di mana-mana kecuali di rumah sendiri? Maksudnya bilangnya Yesus gini loh. sendiri kali. Nih, ada perikopnya nih. Yesus ditolak di Oh. seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Berarti kalau ini Yesus ditolak di Nazaret, Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Iya benar. Berarti yang dimaksud itu siapa? Dia Ya sendiri. dia sendiri. Iya. Berarti Yesus ngaku nabi nggak? Nah makanya kenapa Sony denang